Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Nah, di kelas 9. Nah, jadi sebelumnya Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama di semester genap. Nah, jadi mungkin kalian sudah jauh ya mengenal Ibu. Nah, pada mata pelajaran Akidah Akhlak ini. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu, membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, semoga dengan kita berdoa tadi, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ilmu, dan juga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan mencek kehadiran kalian terlebih dahulu ya pada hari ini. Nah, yang pertama ada Ahmad Saupi, ada? Ya, hadir ya. Yang kedua Zakaria, ada? Ya, hadir. Yang ketiga Muhammad Rahman, ada? Iya, hadir. Yang keempat ada Nur Anissa, mana? Iya, hadir. Yang kelima Nurmila, ya, adalah. Yang keenam Nur Ismiana, ada? Ya, hadir. Semuanya hadir ya pada hari ini, alhamdulillah. Nah, jadi kalian masih ingat pada semester ganjil kemarin kita itu membahas apa aja? Ada yang masih ingat? Ya, mungkin masih ada yang ingat, ada yang lupa ya, karena kita sudah lumayan lama memasuki liburan kemarin. Nah, gimana liburan kemarin? Menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya semuanya liburan bersama keluarga. Nah, jadi mengingatkan kembali pada semester ganjil kita sudah banyak mengenai membahas materi bab. Nah, yang ada yang ingat siapa tadi? Ya, kita ada membahas mengenai akhlak terpuji seperti sabar, qanaah, dan juga kita membahas mengenai akhlak tercela seperti ria, sombong, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita memasuki pertemuan pertama di semester genap ya. Ada yang sudah tahu hari ini kita mau membahas apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah membuka buku hari ini? Atau malam tadi ada yang sudah membuka bukunya? Iya, mungkin belum ya karena masih suasana liburan. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki bab pertama di semester genap, yaitu adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi peserta didik setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pentingnya adab berjalan, berpakaian, makan dan minum dengan tepat. Yang kedua menunjukkan dalil tentang adab berpakaian, berjalan, makan dan minum dengan benar. Yang ketiga dapat menganalisis perilaku tentang adab berjalan, berpakaian, makan dan minum dengan benar. Yang selanjutnya dapat menyajikan perilaku tentang
adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum dengan benar. Nah, yang kelima, siswa dapat mendemonstrasikan perilaku tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, dapat membuat analisis gambar tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum dengan benar. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu tidak? Atau sudah pernah mempelajari mengenai adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum? Bagaimana? Iya, pasti sudah tentu ya kita, karena pembahasan hari ini itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena materi kita hari ini kan tentang adab. Nah, adab berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Nah, jadi pasti kalian sudah sering mendengar dan juga sering menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hari ini kita akan memperkuat materi sehingga kita dapat mempelajarinya lagi dan bisa menerapkan dengan baik. Nah, yang seperti apa adab itu di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sebelum memasuki pembelajaran lebih dalam, Ibu akan menyajikan dan menampilkan sebuah gambar untuk kalian semua. Nah, jadi gambar ini kalian tanggapi satu persatu. Nanti siapa yang mau atau ibu yang akan menunjuk kalian untuk menanggapi gambar yang ibu tampilkan. Nah, sudah terlihat gambarnya? Iya. Nah, di situ kan ada 3 gambar. Nah, 3 gambar itu silakan kalian tanggapi. Kalian uraikan sesuai pendapat kalian masing-masing. Di sini kan ada 3 gambar. Nah, bisa 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Apa sih gambar yang pertama itu tentang apa? Yang kedua tentang apa? Yang ketiga itu membahas mengenai apa? Silakan yang mau angkat tangan. Siapa tadi yang angkat tangan? Iya, Zakaria ya. Ya, silakan Zakaria. Sampaikan pendapatnya. Iya, pintar ya, pintar. Jawabannya tepat sekali. Jadi gambar pertama ini membahas mengenai orang yang sedang berjalan. Nah, jadi situ banyak orang, dari 2 orang lebih berjalan. Nah, di situ berarti membahas materi yang berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu adab berjalan. Ya, bagus sekali ya, tepat jawabannya. Yang kedua, gambar kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, Nur Anissa, silakan berikan pendapatnya. Iya ya. Ya, terima kasih Anissa, jawabannya sangat bagus sekali. Tepat sekali juga ya jawabannya. Jadi gambar yang kedua itu tentang orang yang sedang menampilkan sebuah pakaian. Nah, di situ ada laki-laki dan juga perempuan. Yang mana di situ sudah terlihat jelas ya, orang yang sedang berpakaian menurut syariat Islam. Nah, itu. Ya, bagus ya Anissa jawabannya. Nah, yang terakhir nih, gambar yang terakhir. Siapa yang mau? Ada yang mau? Siapa? Ya, Muhammad Rahman. Silakan, Rahman. Iya. Iya. Itu saja Rahman. Apakah ada yang
Ditambahkan lagi? Oh, tidak ada ya. Berarti sudah pas ya jawabannya. Oke, bagus jawabannya. Rahman juga sama teman-teman yang lain tadi memberikan tanggapan mengenai gambar yang Ibu tampilkan tadi. Semuanya tepat sekali gambarnya. Nah, jadi gambar tersebut yang pertama tadi kan mengenai orang yang sedang berjalan. Yang kedua, orang yang sedang menampilkan pakaiannya. Yang ketiga, orang yang sedang makan dan minum. Jadi itu berkaitan ya dengan materi kita hari ini. Ya, bagus ya. Bisa semuanya menjawab dengan baik. Nah, jadi anak-anak semuanya hari ini pada proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagikan kalian kelompok. Nah, jadi kalian nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi satu kelompok itu ada 2 orang. Nah, nanti Ibu akan membagikan materi. Jadi satu kelompok itu akan dapat 1 poin mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, jadi Ibu sudah ada membagikan nama-namanya. Nah, dengarkan ya baik-baik. Nah, jadi kelompok 1 itu ada Ahmad Saufi dan Nur Anissa. Ada orangnya? Iya, ada ya. Itu membahas mengenai adab berjalan. Oke, dicatat ya sambil kalau lupa. Kelompok 2 itu ada Nur Mila dan Muhammad Rahman. Ada orangnya? Iya, ada ya. Itu membahas tentang adab berpakaian. Ya, siap ya. Nah, kelompok 3 ada Nur Ismiana dan Zakaria. Ada orangnya? Ada ya. Itu membahas tentang adab makan dan minum. Nah, silahkan kalian untuk berkumpul terlebih dahulu sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, jadi seperti apa pembahasannya? Nah, jadi setiap kelompok nanti silahkan kalian berdiskusi. Nah, Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk berdiskusi mengenai pembahasan yang Ibu bagikan tadi. Nah, silahkan kalian masing-masing memberikan pendapat dan juga kalian dianjurkan untuk mencari sumber lain, tidak hanya sumber dari buku kita. Nah, tapi silahkan cari sumber lain. Silahkan yang kalian dapat apa saja sumbernya mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, jadi setelah kalian berdiskusi, nanti setiap kelompok itu akan menyampaikan hasil diskusinya di hadapan teman-teman yang lain. Nah, jadi teman-teman yang lain menyimak apa yang disampaikan kelompok yang menyampaikan. Dan setelah itu silahkan setiap kelompok itu bertanya kepada kelompok yang menyampaikan materinya. Nah, Ibu batasi aja, jadi satu kelompok itu satu aja pertanyaannya, tidak boleh lebih karena mengingat waktu kita terbatas ya. Paham sampai sini bagaimana teknis diskusi kelompoknya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, berarti paham ya, karena kita sudah sering menggunakan metode ini. Nah, jadi tadi sudah paham ya mengenai teknis diskusi kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ini sudah waktunya 3 menit. Nah, silahkan terserah aja mau kelompok yang mana yang sudah siap, yang mau menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, kelompok berapa dulu? Gimana kelompok 1? Kelompok 1 siap? Oh, belum ya. Siapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Tadi kelompok 3 membahas mengenai adab makan dan minum, ya.
Silakan sampaikan. Ibu beri waktu 3 menit ya dari sekarang. Sampaikan. Dan kelompok lain silahkan disimak apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Oke. Iya. Itu aja. Apakah ada tambahan lagi? Oke, itu saja ya. Nah, itu tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 mengenai adab makan dan minum. Nah, silahkan kelompok 1 dan 2 berikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silahkan satu aja pertanyaan setiap kelompok. Nah, jadi kelompok 3 silahkan dicatat pertanyaan temannya ya. Nah, kelompok berapa yang ingin bertanya? Oh, kelompok 1. Siapa? Ya, silahkan. Oh, itu pertanyaannya. Bagaimana kelompok 3? Bisa dipahami pertanyaannya? Iya, paham ya. Nah, jadi bisa ditampung terlebih dahulu ya untuk kelompok 3. Silahkan juga sambil disiapkan jawabannya. Nah, silahkan untuk kelompok 1 dan 2 yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1. Tadi mengenai adab berjalan, ya. Ya, silahkan. 3 menit ya maksimal waktunya untuk menyampaikan. Iya. Ada tambahan lagi? Anggota yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Oh iya, silakan. Anissa ya, silakan sampaikan aja tambahannya. Iya. Oh, iya ya. Itu ya yang disampaikan cukup atau ada yang ditambahkan lagi? Oh, sudah ya. Tadi tentang adab berjalan. Nah, kalau boleh tahu Ibu mau nanya itu sumbernya kalian dapat di mana? Dari mana? Google Book. Oh iya. Gak apa-apa ya. Intinya tuh tidak harus mengambil dari sumber buku panduan kita saja, tapi silahkan kalian cari sumber yang lain. Oke. Nah, silahkan untuk kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya, silahkan. Siapa? Kelompok 2 ingin bertanya, silahkan. Dicatat ya untuk kelompok 1 pertanyaannya. Iya. Sudah paham kelompok 1? Ya, untuk kelompok 3 bagaimana, ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Asalkan setiap kelompok itu ada mendapatkan pertanyaan ya dari kelompok lain. Nah, asal jangan tidak ada pertanyaan. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dan juga mendapatkan pertanyaan. Terakhir, untuk kelompok 2, apakah sudah siap?
menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sudah siap. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya dari sekarang. Iya. Iya, kelompok 2 ada Normila dan juga Muhammad Rahman. Hanya satu orang saja kelompok 2. Gimana yang anggota lain? Tadi Normila ya menyampaikan. Muhammad Rahman, apakah ada tambahan untuk hasil diskusinya kelompok 2 tentang adab berpakaian menurut Islam? Oh, ada tambahan. Silahkan sampaikan aja ya. Masih ada waktu. Oke, itu saja. Apa ada tambahan lain? Oke, cukup ya. Nah, silahkan untuk kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya. Siapa? Kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1 memberikan pertanyaan. Dicatat ya kelompok 2. Ya. Gimana kelompok 2? Apakah paham pertanyaannya? Oke, paham ya. Nah, jadi tadi kan sudah kalian sampaikan semua kelompok tentang hasil diskusinya masing-masing. Nah, juga sudah dapat pertanyaan-pertanyaan. Silahkan untuk kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada. Nah, silahkan mulai dari kelompok siapa dulu untuk menyampaikan jawabannya. Oke. Kelompok 1 ya. Oke, silahkan jawab pertanyaan tadi. Iya. Itu saja jawabannya. Apakah ada tambahan lain dari anggota kelompok 1? Oh iya, silakan tambahkan aja. Kalau bisa banyak ya jawabannya. Ya. Oke, bagus ya jawabannya. Gimana nih kelompok 3 tadi? Apakah sudah dipahami jawaban temannya? Oke. Paham ya? Terus silahkan untuk kelompok 2 untuk memberikan jawaban dengan pertanyaan yang ada. Siap ya? Oh, belum siap. Silakan untuk kelompok 3. Oh, kelompok 3 siap. Silakan jawab pertanyaan temannya. Iya? Iya. Kelompok 3 ada Nora Ismiana dan Zakaria. Silakan anggota lain yang mau menambahkan. Oh, silakan Zakaria. Iya. Cukup ya? Itu saja jawabannya. Apakah ada tambahan lain? Oh, tidak ada. Oke. Terakhir nih,
Untuk kelompok 2 untuk menyampaikan jawabannya. Oke, silahkan. Oke. Tadi yang menjawab siapa? Muhammad Rahman. Gimana Normila? Apakah ada tambahan lagi? Oh, tidak ada. Itu sudah hasil diskusi tadi ya? Oke. Nah, alhamdulillah sudah ya semuanya bisa menyampaikan hasil diskusinya dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya tadi. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya sangat luar biasa ya. Kayaknya sudah mahir berbicara di hadapan teman-temannya dengan rasa berani, dengan rasa percaya diri. Dan juga pertanyaannya bagus-bagus dan juga jawabannya bagus juga. Nah, itu tadi mengenai pembahasan kita. Bagaimana ketika kalian diskusi tadi, apakah kalian memahami materi yang ibu berikan mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum? Bagaimana? Sudah cukup banyak ya wawasan kalian mengenai materi kita hari ini. Karena materi kita hari ini tuh sangat berkaitan dan juga tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kita itu kan menjalani kehidupan, artinya kita sering melakukan aktivitas yang terkait dengan materi kita hari ini mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, setelah itu ibu ada sedikit tambahan materi mengenai pembahasan kita hari ini. Silahkan disimak ya apa yang ibu sampaikan atas tambahan materi kita hari ini. Nah, tadi kan ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Tadi ibu ada mendengar di salah satu, ibu lupa siapa, itu ada yang menyampaikan tentang dalil makan dan minum. Itu tadi ada yang menyampaikan Quran surah Al-Mu'minun ayat 50. Itu cuman keliru aja ya. Jadi dalil makan dan minum ini terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51, tidak 50 ya. Tidak apa-apa, gak apa-apa kalian salah, tapi kalian sudah berani untuk menyampaikan. Nah, kalau salah itu hal yang wajar. Nah, jadi ibu akan meluruskan apa yang sudah kalian sampaikan. Mungkin ada sedikit keliru, tapi tidak apa-apa. Nah, jadi silahkan disimak juga dan silahkan juga buka buku kalian ya, karena sudah ada di buku kalian. Nah, mengenai dalil adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, kalau dalil adab berjalan itu terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 87. Nah, sedangkan dalil berpakaian itu terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 26. Nah, tadi kelompok 2 ibu dengar tidak ada ya menyampaikan tentang dalil. Nah, itu bisa nanti ditambahkan ya di catatan kalian. Nah, itu sangat penting. Terus dalil makan dan minum. Nah, tadi kan terdapat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Nah, di sini yang berbunyi, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ya, itu dalilnya mengenai adab makan dan minum. Nah, itu. Dan ibu juga akan menambahkan tentang jadi mengenai materi kita hari ini itu sangatlah penting untuk kita pelajari, walaupun kita sudah
melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mungkin banyak juga yang masih tidak memiliki adab atau etika atau tata krama. Nah, mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, jadi ini juga sangat penting kita pelajari lagi. Nah, jadi mengapa penting kita dalam beradab dalam berjalan? Nah, itu agar manusia itu tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Nah, cara-cara berjalan yang baik itu sesuai agama itu ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya yang dimulai dengan menggerakkan badannya. Itu jadi sangat penting dan semua itu kita sudah diatur oleh agama kita. Nah, yang kedua itu adab berpakaian. Adab berpakaian juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, pakaian kita sudah ditata dalam aturan agama kita, yaitu agama Islam. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan itu sudah ditata pakaiannya. Nah, jadi laki-laki sampai mana batas auratnya, sedangkan perempuan mulai mana dan sampai mana batas auratnya. Nah, itu. Yang ke terakhir itu pentingnya adab makan dan minum. Jadi Islam juga mengajarkan kita agar menjadi pribadi yang selektif dalam memilih makanan. Nah, jadi kita harus memikirkan makanan atau minuman itu dari segi halal haramnya. Nah, jadi makan itu pun tidak boleh yang namanya berlebihan atau yang disebut dengan tamak. Dan juga kita memperhatikan aspek kesehatan dari makanan dan minuman yang kita makan dan minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya mengenai pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Dan terakhir, Ibu akan membahas tentang hikmah. Nah, jadi setiap kita belajar mengenai adab ini pasti ada hikmah, termasuk adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Hikmahnya apa saja? Yang pertama, kita akan semakin mantap menjadi orang Islam. Nah, yang kedua, itu semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya itu kebiasaan hidup. Yang ketiga, semakin menjadi pribadi yang terarah dan juga teratur dalam bersikap dan berperilaku. Nah, yang keempat itu dapat mencegah atau menjauhi yang namanya sifat ceroboh atau ketergesa-gesakan dalam berkegiatan atau beraktivitas. Nah, yang terakhir menjadikan hubungan sosial itu semakin nyaman dan ramai. Nah, jadi banyak sekali hikmah mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Nah, mengenai contoh adab berjalan, berpakaian, makan dan minum, itu kalian sudah sampaikan tadi ya, contoh-contohnya sudah bagus semua, itu sudah tidak ada yang keliru. Nah, jadi dengan hal itu artinya kalian sudah paham materi kita pada hari ini, karena kan sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini? Mungkin ada yang masih kurang paham, ada yang mengganjal, silakan ditanyakan. Mungkin tidak ada ya. Sudah paham semua anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah. Nah, berarti berakhirlah juga pembelajaran kita pada hari ini. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, jadi kita memasuki penutup. Nah, sebelum penutup, Ibu minta satu orang untuk menyampaikan hasil atau kesimpulan materi kita hari ini. Silakan kelompok siapa yang mau. Mungkin satu orang aja ya. Siapa?
Kelompok 3, Zakaria. Oh, silakan sampaikan aja kesimpulan kita hari ini. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. 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 Itu saja. Apakah ada tambahan lain? Oke. Sudah ya, cukup. Oke, terima kasih Zakaria. Luar biasa. Sudah menyampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, jadi mengenai pembelajaran kita hari ini, semoga kita selalu bisa menerapkannya dan juga mendemonstrasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Karena hal tersebut, materi tersebut itu sangat berkaitan dan juga kita selalu melakukannya sehari-hari dalam kehidupan kita. Artinya kita harus punya yang namanya adab, tata krama, perilaku yang baik sesuai tata aturan agama Islam. Nah, jadi sampai sini paham ya materi kita. eh Mungkin itu saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Tidak terasa waktu kita sudah lebih dari 30 menit. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah atau PR. Silahkan kalian kerjakan, ditulis. Nah, jadi ada 5 pertanyaan. Itu soal esai. Silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, nanti soalnya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Oke? Nah, silakan kerjakan sampai minggu depan. Silakan minggu depan dikumpul. Oke, siap ya? Ya. Nah, baiklah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu mohon undur diri dan meminta maaf jika terdapat kesalahan kata maupun terdapat penyampaian yang keliru. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.